Halo guys semuanya, Okay. kembali lagi di Development Podcast Gather Your Insight with PSDO. Oke, sekarang kita kembali lagi di podcast ini. Dan kita lagi di mana nih, Ketiput? Iya, kita lagi di sebelumnya kita sangat berterima kasih kepada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia yang telah ini ya Kang Marcel Ya, yang telah membantu mengizinkan dan kita. memberikan untuk berjalannya podcast PSDO ini. Oke, sebelumnya kita belum perkenalan nih. Oh iya, udah Oke. satu-satu aja nih gimana Kang Baru Marcel? ya, perkenalkan namaku Marcel Octaviano dan di sebelahku ada. Tiara Nurahmi Putri, halo. Loh, kita di sini menggantikan host yang sebelumnya. Iya, Karena betul. sempat korupsi uang konsumsi, jadi Betul. kita ada Jadi di kita sini ganti. menggantikan mereka ya. Kita Oke. menggantikan mereka. Mungkin apa sih kita ini mau ngapain sih gitu kan ya? Kita Iya. ini mau bahas apa sih? Kok duduk lagi di sini? Iya. Duaan lagi di sini gitu kan? Iya. Jadi kita mau bahas apa nih? Jadi kita bakal membahas tentang Kontribusi dan rasa militansi. Oke. Sebelumnya nih. Duduk barengan. Aduh, cie. Kita enjoy aja ya Kang Marcel ya. Ya. Sebelumnya kita tidak mungkin tidak mendatangkan seorang tamu. Dan kebetulan seorang tamu kali ini sangat spesial ya Kang Marcel. Spesial sekali. Spesial kali. Supreme Leader of BEM Himadikpar. Tuh, ini The most jantungnya, powerful. iya, jantungnya Himadikpar nih. Siapa nih kira-kira? Ini dia bintang tamu kita. Halo. Silakan perkenalkan diri dulu nih. Takut ada yang masih belum kenal. Iya. Aduh, betul. masa sih? Aduh. Aja ada yang no lab biasanya. Iya, betul. Kupu-kupu. Sorry. Oke teman-teman semuanya, kenalin nama aku Adhira Nurul Adihanti, mahasiswa pendidikan pariwisata angkatan 2020. Gitu aja dulu deh. Gitu Iya, aja ya. iya. Ya gitu aja katanya Kang Marcel. Oke nih, mungkin biar nggak berlama-lama juga ya. Mungkin aku pengen nanya juga nih, soalnya masih bingung banget nih aku nih soal kontribusi itu kayak apa sih gitu kan. Soalnya aku tahu nih kontribusi ini apakah kita hanya misalkan kita ngikuti suatu kegiatan dan kita melakukan satu hal gitu, apakah itu sudah disebut kontribusi gitu. Dan itu kalau sudah berkontribusi seperti itu apakah udah cukup gitu untuk kita. Nah mungkin itu yang pengen kita cari tahu di sini. Mungkin teman-teman juga yang ada di sana entah di mana itu mempertanyakan gitu kontribusi itu sebenarnya apa gitu. Iya. Oke nih, bisa mungkin kita langsung mulai pertanyaannya. Oke, jadi Tumdira. 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 Oh Tumdira iya, dong. karena kan panggilannya Tumdira gitu Boleh, ya. boleh. Biar kita enak aja gitu, biar Boleh, kita enjoy gitu ya. Apa sih gitu menurut Tumdira itu yang disebut sebagai kontribusi? Oke. Sebelumnya mungkin makasih banyak nih anak-anak PSDO udah meluangkan waktunya dan juga melaksanakan podcast keren banget nih Himadikpar. Terlalu Aduh, ini jadi malu. Development Podcast Gather Your Insight with PSDO. Gila keren PSDO. Tangan semua. Oh, kangen dong semuanya. Semoga ini bisa berkelanjutan ya. Amin, paling Amin. serius gak sih ini? Nah, oke. Back to the topic, kontribusi ya tadi. Nah, kalau menurut aku pribadi ini mungkin kita sama-sama belajar aja kali ya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi sih kontribusi itu kan sebenarnya pelibatan diri atau keikutsertaan. Nah, seseorang buat sesuatu yang pastinya itu punya tujuan gitu. Nah, kontribusi itu sebenarnya banyak sih macamnya. Kalau tadi Marcel mengatakan suatu hal A itu bisa disebut kontribusi gak sih? Bisa. Karena kontribusi itu tidak hanya sebatas misalnya pekerjaan atau tidak hanya sebatas seseorang memberikan sesuatu, tidak. Tapi kontribusi itu kita bisa katakan cukup luas juga gitu. Bentuknya tuh macam-macam kayak gitu. Berarti nih, kalau misalkan kita ngelakuin kontribusi, kita udah berkontribusi nah. Kita pulang gitu lah udah. Udah lah, aku udah kontribusi ini udah pulang selesai. Ngelakuin kegiatan lain tuh boleh nggak tuh kayak gitu tuh? Dikatakan boleh, mungkin boleh karena tetap itu tetap bisa dinamakan kontribusi. Tapi sebesar apa kontribusi kita sama sebesar apa tanggung jawab kita terhadap tugas itu gitu. Terus nih ada nggak sih sebenarnya batasan-batasan gitu yang sebenarnya itu tuh kontribusi gitu? Soalnya kan nih kadang bingung kita nih. Kalau misalkan gak ada batasannya, apakah hal misalkan kecil tolong printin lah gitu kan, itu apakah udah kontribusi gitu? Sedangkan dalam suatu acara itu atau kegiatan itu tuh banyak banget hal-hal yang memang rumit-rumit banget kan.
kalau misalkan, jadi aku tuh bingung kontribusi itu batasnya kayak apa? Dan apa sih? Gimana sih itu tuh bisa disebut kontribusi gitu? Kadang kan Iya. kalau misalnya kita nih udah kontribusi belum sih sebenarnya gitu kan? Iya. Kalau ngelihat yang lain kok kayaknya dia lebih susah sih kerjanya dibanding aku gitu. Betul. Nah itu gimana tuh menurut Tumdira? Oke, kalau misalnya pandangan aku gitu ya, terlebih mungkin terkhususnya karena kita lingkupnya Himadikpar kali ya. Iya. Nah, kontribusinya mungkin terhadap Himadikpar itu sendiri, karena kalau misalnya balik lagi ke pengertian atau definisinya gitu ya, kontribusi kan macam bentuknya tuh banyak. Bisa pemikiran, itu termasuk benar-benar. kontribusi. Bisa juga kalau tadi pekerjaan gitu ya, contohnya gitu, kerjaan kita gitu. Terus juga bisa berupa material juga sebenarnya kontribusi itu. Jadi banyak bentuknya. Ketika seseorang melakukan suatu hal, apapun itu bentuknya yang udah tadi aku sebutin, itu bisa disebut kontribusi. Dan kenapa tiap orang itu kontribusinya beda? Betul, karena setiap orang punya tupoksinya masing-masing. Balik lagi nih, setiap orang punya tupoksinya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing pasti. Dan yang aku tekenin di BEM Himadikpar, apapun kontribusi kalian itu adalah wujud yang bagus gitu, dan sama-sama ngebantu kok. Sekedar hanya memberikan kontribusi kecil, tapi itu juga sangat membantu, sangat-sangat membantu gitu. Jadi sekecil atau sebesar apapun kontribusi itu tetap akan membantu Himadikpar atau proker atau apapun menuju tujuannya gitu. Gitu. Soalnya aku pernah sih sebenarnya ini. Gimana nih? Aku pernah nih kayak gini. Apa nih? Aku tuh pernah ikut pelantikan. Entah itu harusnya sampai selesai atau enggak ya sebenarnya. Aku ngerasa aku udah cukup ini untuk pelantikan. Pelantikan waktu itu SMP kalau nggak salah tuh. SMP aku ikut pelantikan pramuka waktu itu, pramu yang step 1 di bahu kalau teman-teman nggak tahu ya. Nah itu aku rasa udah cukup lah aku ikut pelantikan ini, kan aku masih blon-blonnya tuh SMP ya. Aku Belon-belonnya gak pas tuh? malam tuh aku ngerasa udah cukup lah. Jadi tanpa bilang-bilang aku pulang. Oh, kabur ya. Pulang ke rumah, mumpung rumahnya itu deket banget gitu kan, deket banget dari sekolahan. Aku pulang, aku tidur dan dengan tanpa dosanya aku tidur. Terus satu sekolah, satu panitia semuanya nyariin aku, disangka aku hilang diculik kalau ngewewe. Aduh, bener. Iya ya, karena emang pada zaman itu pasti marak-maraknya kita diculik kalau ngewewe ya. Bener, masih apalagi kan tempatku kan nggak terlalu kota-kota banget ya, gitu. Jadi mungkin setan tuh masih ya sering banget gitu di urban legend gitu kan, diculik kalau ngewewe. Nah aku dicariin dari malam sampai ke pagi. Itu dicariin pada ke rumah aku, katanya udah ke rumah aku, cuma nggak ada, kayak nggak ada siapa-siapa di rumah ya kan. Aku pulang tuh, aku bikin panik, satu penitiaan itu, satu pramuka itu bikin panik sama aku. Terus aku kebangun tuh jam 7 pagi, dan dengan tanpa dosanya aku balik lagi. Aku balik lagi jalan gitu ya ke sekolahan. Jalan pernah marah habis-habisan aku di sana. Aku nangis akhirnya. Mungkin nangis sampai ingus-ingusan, baru bangun mata tidur gitu kan. Kena marah, terus tanya, "Kamu udah lantik apa enggak?" gitu kan. Nah, untungnya Min aku baik banget, aku tetap jadi walaupun pulang dan walaupun tidur pulang nyenyak. ya. Itu aduh. I see. Iya benar-benar. Kalau dengar cerita Marcel ya cukup lucu juga kali ya. Apalagi kita kan maksudnya masih kecil gitu ya, belum paham betul gimana sih sebenarnya bagusnya gitu kan. Nah, kontribusi juga sebenarnya berkaitan dengan kesadaran diri sih. Iya, Karena kontribusi itu kan maksudnya bukan sebuah paksaan tentunya. Iya. Namanya kontribusi bukan sebuah paksaan. Itu tuh muncul dari kesadaran diri kita sendiri gitu. Pribadinya Teh Tipot, Kang Marcel gitu. Ketika ingin berkontribusi, dia pasti meluangkan waktunya, memberikan pemikirannya, menghabiskan waktu, energi dan segala macamnya gitu. Ketika dia memang ingin berkontribusi untuk itu, kayak gitu. Berarti ini harus ada inisiatif dari Tiput ya? Iya, betul. Ada Inisiatif. inisiatif. Betul. Gitu. Berarti ya gimana? Iya, karena kalau juga kita nggak ada inisiatif kan otomatis kita tidak ikut berkontribusi berarti ya. Iya, betul. Apalagi kalau apa-apa tuh harus diminta atau disuruh dulu. Iya. Padahal kan tupoksinya udah jelas Iya, gitu udah ya. jelas Nah, buat gitu. dia gitu. Itu yang kadang merugikan banget sih buat kepala-kepala Tumdira nih. Iya, Contoh kalau Tumdira anggotanya nggak ada inisiatif pasti. Aduh. Untung kita semua inisiatif Iya, banget ya. ini Sangat-sangat inisiatif. sangat inisiatif sekali. Betul. Kepengurusan periode 2022-2023, alhamdulillahnya seluruh staf tuh inisiatif parah. Aduh, masya Allah pokoknya Terlalu ya. ya, Masya terlalu Allah inisiatif. banget. Ada. Oh, ada. Inisiatif ada. Tapi gak apa-apa dong.
mereka ingin berkontribusi di BEM Himadikpar betul, gitu. Pengen membangkitkan ya nama Himadikpar. Betul, gitu. Intinya berarti tetap balik ke diri Tetap, sendiri. iya, Iya. tetap Balik ke diri kita sendiri. harus sesuai dengan diri kita gitu. Mohon maaf ya orang-orang di SMP waktu dulu. Aduh, Jadi Mohon maaf aku sudah merepotkan kalian. ya ini klarifikasi Marcel berarti ya. Iya. Mumpung Haji Mumpung. Sekalian. Pertanyaan selanjutnya nih, apa nih tadi Put? Ini Oke. mungkin kita bakal lebih ke intim ya. Iya, intinya nih. boleh. Kan kita lagi ngomongin kontribusi nih ya. Yep. Nah, menurut Tumdira itu siapa sih sosok yang paling berkontribusi gitu buat hidupnya Tumdira? Dalam banget nih pertanyaan. Ini Di Ada mana dong. Spill dong, Nggak spill the briefing tea. nggak ada Gak tadi. ada memang. Ini kan hot. Waduh, ini berat bener. Ada. Yang paling berkontribusi di hidup aku tentunya orang tua. Ya. Pasti nggak harus ditanya alasannya, setiap orang pun pasti tahu alasannya. Terus keluarga tentu. Terus yang ketiga teman-teman sekitar aku. Iya. Support system. Ya, temen yang selalu support, yang selalu ada di dekat aku gitu. Udah nih 3 aja kan. Ada yang itu nggak mau di spill tuh. Aduh, siapa tuh? Di Ya spill udah. juga nggak apa-apa loh ya Kang Marcel ya. Ini pun Gak apa-apa. Ini jadi kita interogasi namanya Iya. dong. Oh iya. Ntar salah. ya itu salah satunya gitu. Berarti intinya nih peran orang lain tuh bener-bener pengaruh banget ya buat kita ya. Berarti Yap. kontribusi dari orang lain tuh bener-bener ada impactnya gitu buat kita. Iya. Artinya kalau misalkan orang lain tuh nggak berkontribusi untuk diri kita, kita pun akan stuck di tempat aja pasti Iya ya. betul. Karena kehadiran seseorang itu sangat berpengaruh sih. Terutama buat aku pribadi mungkin ya. Kehadirannya Cici sebagai kabid, kehadirannya Acil, kehadirannya Taki, kehadirannya Eldon, kehadirannya Alpin sebagai kabid di BEM Himadikpar gitu ya, itu sangat berpengaruh banget gitu buat aku. Itu kontribusi mereka dan pun aku yakin mereka pun merasakan hal yang sama dengan kehadirannya staff-staffnya mereka gitu. Iya betul. Mungkin aku juga kadang mikir gini sih. Karena aku suka mikir kalau misalkan nggak ada mereka gitu kadang orang-orang yang suka kontribusi sama aku gitu, bantu aku mungkin akan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yep. Contoh orang tua lah coba. Bener. Apalagi untuk sekarang aku masih belum financial freedom untuk diriku sendiri belum ada gitu kan ya. Kalau misalkan orang tua aku tiba-tiba nggak ada atau tarik dari aku mungkin nggak bisa apa-apa, aku masih Iya. belum mikir itu Iya. jauh banget. Itu artinya kontribusi orang diri kita tuh bener-bener Sangat mempengaruhi. sangat mempengaruhi Sangat gitu. mempengaruhi. Contoh aku kalau misalnya nggak ada teman-teman nih di kuliahan, aku tugas aja lah. Iya Tugas kan? benar-benar. Tugas Iya, betul. aku nanya ke siapa gitu Iya. kan. Terus ini gimana nanti itu kan. Benar-benar. Apalagi kalau tahu kan kalau misalkan kita tahu, kamu lu udah ngerjain tugas belum sih gitu. Belum. Belum. Sama. Ya, itu kan tenang. rasanya- Jadi agak Nah, tenang. itu tuh kontribusi Iya, juga ya. betul. Kita nggak sendirian ya. Iya, kita nggak Nah, sendirian. benar-benar. Gitu. Iya. Karena mungkin kontribusi itu bisa ke hal hati mungkin ya, maksudnya berkontribusinya gitu, support lah gitu ya, nemenin kita dan lain sebagainya. Kontribusi secara fisik mungkin, kontribusi secara pemikiran balik lagi tadi. Contohnya temen-temen tuh tugas apalagi itu berkontribusi parah tuh buat keberlangsungan Iya, kuliah kita. Betul. Benar. Jadi kayak merasa tenang ya kalau misalkan ada yang belum ngerjain tugas. Udah pada ngerjain? Bagaimana semester 5? Udah pada ngerjain Bisa nih? di skip? Oh tidak bisa. Gimana semester 5? Masih Lima. waras. Waduh. Ah Masih waras. Sangat sedikit. bahagia nih. Sedikit sedikit warasnya. Enggak apa-apa. Kita nikmatin aja. Ya, Iya betul. bentar lagi juga kelar. Oke. Kita kelar lulus atau kelar dikelarkan gitu. Jangan dong. Udah semester 5 nih masa mau Nanggung, dikelarkan, nanggung, jangan nanggung, ya. nanggung. Target aku masih banyak sih saya sebenarnya. jangan ya. Masih banyak nih. Semester 5 nih. Besok mau seminar proposal kan ya? Waduh. Aduh. Gimana? Belum. Belum. Oh belum. Kita masih beberapa tahap nih. Aduh. Ini lumayan Lompat. nih. Oke. Oke, mungkin kita lanjut nih ya. Dalam himpunan nih, kita udah mulai masuk ke himpunan kan ya. Ya. Sebagai Tumdira nih sebagai ketua umum BEM Himadikpar nih. Sebenarnya di himpunan itu kontribusi itu kewajiban atau bare minimum dalam organisasi. Nah, karena gini, kita di organisasi kan kita masuk nih, kita pengen masuk entah tujuannya untuk belajar, atau mencari kesibukan, bosan, gabut dan lain-lainnya itu di luar ya. Nah, tapi saat kita udah masuk organisasi, sebenarnya kita nih
kontribusi ini kita saat dikasih tugas, contohnya saat dikasih tugas atau kita saat bertugas, kita tahu tupoksi kita dan kita kerja di situ. Dan atau itu tuh ya kan kalau tugas berarti kewajiban kan ya, kewajiban untuk kita semua untuk menjalaninnya sesuai tugas, tapi itu tuh kewajiban kita di organisasi itu atau emang bare minimum kita gitu. Saat kita masuk organisasi ya itu udah tahu kita tuh kita bakal kerja, kita bakal ngurusin macam-macam gitu kan. Jadi kalau misalnya ada alasan ngeluh tercapek dan lain-lain gitu kan, maksudnya alasan-alasan yang nggak logis gitu kan, itu harusnya nggak bakal ada lah kalau misalnya tahu itu tuh bare minimum gitu sebenarnya. Oke. Kalau misalnya di himpunan sendiri ya, kontribusi itu sebenarnya kita balik lagi tarik nih. Ketika kalian atau mungkin aku pun pribadi ya, ketika masuk himpunan atau daftar himpunan itu tuh pasti tahu gak sih kita di himpunan bakal ngapain, setidaknya ya secara garis umum atau secara umumnya tuh kita tahu bakal banyak proker, kita bakal ditempatin di mana, kerjaan kita bakal apa aja gitu, pasti tahu. Dan pun lanjut setelah pendaftaran kita bakal ada pelantikan, kita akan ada sumpah jabatan. Bahkan di ADART sendiri pun kan disebutin kalau misalnya itu udah menjadi sebuah kewajiban kita harus bisa menjalankan tugas dan tupoksi sesuai dengan jabatan yang ada di pundak kalian gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya berarti itu sudah menjadi sebuah kewajiban kalau menurutku. Ketika seseorang masuk ke himpunan, dia mendapatkan suatu pundak, suatu kewajiban, suatu amanah menjadi seorang staff di bagian apa, berarti segala sesuatu yang menyangkutnya, proker, amanah, tupoksi, itu semuanya memang harus dia jalanin gitu. Benar tadi kata Marcel, nggak ada alasan kayak capek atau alasan-alasan receh kali ya gitu. Nah di himpunan mungkin gak sebercanda itu gitu, meskipun di himpunan pun kita toh masih bisa enjoy ya gitu. Bener. Kita di himpunan malah mendapatkan suasana baru, malah mendapatkan keluarga baru gitu. Kewajiban itu ya udah menjadi sebuah kewajiban, tapi di samping itu banyak kok hal yang menurutku bisa mengobati segala rasa kecapean, bisa mengobati segala kelelahan, dan semua kepuasan itu bisa terbalaskan. Contohnya kalau misalnya proker beres, legowo banget ya. Puas banget tuh. Iya bener. Rasanya kayak beban. Nah, ya kan. Terus apalagi bonusnya prokernya sukses. Nah, nikmat. Itu langsung nikmat sekali itu. Iya gitu kayak wah proker gua nih, proker gua gitu. Pasti ada rasa proudnya itu kan. Nah itu. Berarti ya tertipu, berarti kalau di himpunan tuh kayak apa sih sebenarnya kontribusi itu berarti? Kalau misalkan tadi kewajiban itu juga termasuk bare minimum berarti ya itu kan. Nah berarti kayak apa sih kontribusi di himpunan tuh? Kita harus gimana sih di himpunan kontribusinya tuh? Spesifiknya kontribusi di himpunan sebenarnya mungkin aku bisa katakan bisa dibagi-bagi ke beberapa bentuk sih. Yang pertama pemikiran. Staff BEM Himadikpar sekarang tuh ada yang pemikirannya atau ide-idenya tuh cemerlang parah gitu. Setiap apa yang dia keluarkan atau dia yang pikirkan itu emang bener-bener bisa ngebantu banget gitu. Nah itu dia berkontribusi secara pikiran. Tapi karena dia mungkin tiap orang kan karena beda ya kemampuannya gitu, kapabilitasnya setiap orang tuh beda. Nah tapi dia tuh tidak terlalu bisa berkontribusi secara tenaga. Tapi ada dong di BEM Himadikpar sekarang yang istilahnya apa kita sebut ya, tim logistik sejati. Logistik sejati. Forever forever. Nah itu ada tuh yang ada, berkontribusinya secara tenaga, maksudnya mereka. Tapi nggak dapat dimungkiri dong, mereka pun sangat penting buat keberlangsungan kita kan gitu. Nah pemikiran, tenaga, terus juga kan sekarang mulai kalau misalnya lihat di bidang sospol itu kontribusinya mulai dibagi nih ke selain kita berkontribusi untuk kegiatannya, tapi kita juga bisa berkontribusi secara donasinya gitu, secara materialnya lah gitu, karena himpunan pun berjalan atas adanya itu gitu. Gitu. Terus berkontribusi secara supportnya tentu mungkin itu lebih ke di luar himpunannya sih, kayak kaprodi, dosen-dosen itu kontribusi secara supportingnya sih, kayak gitu. Kalau tadi Put nih ada nggak pengalaman nih pas lagi organisasi nih lagi acara atau apa, ada nggak pengalaman nih soal kontribusi nih? Aduh. Hal seru. Ada sih ya, waktu contohnya seperti yang ini loh Kang Marcel, MPA. Apa tuh? MPA. Itu kan sekalian ini ya, sekalian kasih insight ke
angkatan 22 nih. Angkatan MPA. 22 kali ya. Betul nih. Ini tolong banget nih. Iya, MPA Ini itu. kan alhamdulillah diamanati jadi kesehatan. Ya. Iya. Kan Kim. agak kaget juga nih ya. Saya kan MPA online ya kan. Kita MPA online ya kan. Online ya. Iya, Terus kita betul. Tiba-tiba meng-MPA-kan lah Iya, ya, meng-MPA-kan offline. offline. Betul. Nih. Itu wah, itu sangat kerasa banget nih Iya, ya. betul. Itu kan sebagai kayak ini udah tanggung jawab aku nih gitu kan. Kalau misalkan aku memang bisa mengerjakan si tugas itu, tanggung jawab itu, berat otomatis kan aku sudah mengerjakan kontribusi. Benar Ya kan. sekali. Dan itu pun memang maunya aku gitu. Jadi kayak Betul. kalau misalkan tanya Tiput maunya di divisi apa gitu kan, Iya. pasti ditanya dulu Kayak kan, gitu. kayak walaupun kita apa tuh namanya, kayak kita ngisi form kita maunya kemana kan, itu aku otomatis aku udah kayak daftar kesehatan nih, oh berarti aku tanggung jawab penuh di sini, walaupun aku bersama ya, bersama teman-teman yang lain gitu kan. Dan itu pas aku, wah masya Allah banget kan ya MPA kemarin gitu, agak wah. Apalagi pas MPA itu ya ramai banget Iya, ya berarti ramai ya. banget. Pelanggannya itu Iya, banget pelanggannya BPJS tuh sampai 3 kamar gitu kan. Iya, Itu 3 kamar aku villa. ngerasa kayak udah nih. Terus pas besoknya nih kamar saya pas sudah mau beres kan udah pada sembuh semua nih, alhamdulillah Iya. ya. Terus di situ kayak aku ngerasa alhamdulillah. Itu Iya. kayak udah aduh, Betul. udah capeknya udah yaudah, tapi kayak kerasa banget ya. Terus kayak kebayar juga capeknya aku tuh, dan aku pun enjoy aja gitu Yap, ngejalaninnya betul. gitu. Karena waktu MPA itu kelihatan sih kontribusi orang-orang. Maksudnya Iya. kan karena itu kita lagi di masa transisi ya. Iya, benar. Baru proker-proker kaderisasi yang kita jalanin secara offline. Proker-proker yang lainnya itu baru online kan. Online, Jadi benar kontribusinya tuh gak kelihatan gak sih? Kurang Iya. kelihatan mungkin ya. Kurang kelihatan. Jadi yang kontribusi kelihatannya mungkin para kepalanya atau Iya. yang langsung ngisi acaranya Betul. kan. Kalau online itu pas MPA offline, Beh. itu Rasanya. kontribusi Beh. orang-orang Iya, kelihatan tuh. Kelihatan semua. Pokoknya. Ya Dari yang awal gitu berkontribusi juga kan bukan pengurus Iya, ya. betul. Kita dari BEM Himadikper juga kan mewadahi Iya. gitu kan. Selalu ngajak nih, karena kita sebagai wadah ngajak mahasiswa-mahasiswa selain pengurus buat berkontribusi gitu kan. Itu kan di MPA ada juga ya teman-teman yang bukan pengurus gitu Iya, kan. Mereka mau banyak. berkontribusi kayak Ikut gitu. membantu ya. Nah, untuk yang MPA entah itu sakitnya bener atau kagak. Waduh. Yang tidur dari awal sampai selesai. Awas. Nanti ini aku angkatan 22 nih. Kalau tidur dari awal sampai selesai, Oh, kita MPA ulang ini. MPA ulang. Beneran ya? MPA Ini ulang, kita bener. ini kita beneran loh, tidak Iya, main-main. betul. Tidak main-main. MPA dalam mimpi. Iya. Mulai tegas ya. Iya, Ya. soalnya kan kasihan ya teman-temannya yang lain. Mereka betul. ikut semua rangkaian Bener. MPA-nya gitu. Betul. Dari awal sampai akhir semua kan aduh. Iya. Aduh. Kontribusinya itu dalam dunia mimpi itu. Iya. Tidur doang. Tidur doang. Nggak apa-apa. Ada. Nah, Kayak berarti- siapa tuh? Aduh, enggak. siapa tuh? Siapa tuh? Udah ada. Lanjut. Gimana tuh? Oke, lanjut. Back to the topic, oke? Berarti nih, tadi sempat aku dengar dari Tumbira kalau kita nih ngasih wadah juga kan ya untuk mereka. Nah, berarti kontribusi ini harus dibarengi dengan adanya kesempatan dong ya. Yap. Kesempatan. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya kesempatan itu dicari atau datang sendiri sih? Kesempatan itu dicari atau datang sendiri? Menurutku dicari. Cari. Iya. Kenapa tuh dicari? Karena kalau misalnya kita hanya terdiam, mungkin ada kesempatan yang akan menghampiri gitu. Tapi nggak akan sebanyak dan semaksimal kalau kita mencari kesempatan itu. Iya. Kayak gitu. Dan aku pribadi sendiri ya, dari dulu tuh punya prinsip kayak ketika aku punya kesempatan hajar aja gitu. Karena orangnya nggak haus terus gitu, kayak haus terus. Makanya kalau tiap ada kesempatan ya udah hajar kayak gitu. Dan pun gitu BEM Himadikper ini sendiri benar merupakan sebuah wadah yang ingin mewadahi seluruh mahasiswa, bukan hanya pengurus saja. Makanya dari situ proker-proker BEM Himadikper itu banyak, dan beberapa di antaranya itu selalu membuka volunteer gitu. Konsepnya kan membuka volunteer ya. Iya. Membuka siapa yang mau ingin berkontribusi, berpartisipasi, entah itu secara material, secara kinerjanya gitu kan. Biar semua mahasiswa tuh ngerasa mewadahi dan bisa mengikuti loh proker kita gitu. Benar. Siapa tahu kan banyak kok mahasiswa yang sebenarnya pengen nih ikut pengurus BEM Himadikper, cuma keterbatasan waktu mungkin. Iya, betul.
Jadi dia inginnya ya ikut prokernya aja gitu. Jadi volunteer ya gitu. Ya, apalagi adanya himpunannya emang untuk mahasiswa-mahasiswa juga kan ya, semuanya bukan cuma untuk pengurus gitu. Iya, Gitu. Oke, mungkin balik lagi nih. Tadi sempat sebelumnya nih. Soal ada yang ini tadi apa ya? Aku sempat lupa lah. Apa nih? Kan ada logistik selamanya dan lain dan juga tadi sempat kalau kita tuh ngisi formulir ya untuk untuk mau ke divisi mana. Nah, kadang ada beberapa yang idealis gitu. Dan juga tadi ngomongin ide dan gagasan. Nah, idealis itu penting atau kadang kita pertahanin atau kita tuh harus bikin orang lain juga gitu. Kadang contoh aku sendiri, aku tentunya sebenarnya aku nih sangat idealis sebenarnya. Iya, aku sangat idealis ya. Sempat berdebat pernah kan sama beberapa orang di himpunan sering banget. Iya, betul. Bahkan waktu dulu aku di DPM pun mungkin sempat berdebat juga sama semuanya. Betul. Aku sangat idealis banget. Nah, sebenarnya tuh idealis tuh perlu atau semana sih batas idealis kita tuh? Haruskah kita menyamakan juga dengan yang lain gitu. Idealis itu perlu, betul. Idealis itu perlu karena apalagi seorang pemimpin gitu ya. Nggak melulu tentang ketua himpunan, tapi seorang pemimpin lah gitu. Itu tuh harus punya idealis karena dia harus punya pendiriannya sendiri, dia harus punya idenya sendiri sebenarnya. Tapi batas idealisnya itu tidak bisa selalu dipaksakan. Kalau misalnya selalu dipaksakan itu jatuhnya jadi seorang pemimpin yang otoriter gak sih gitu. Iya benar. Betul. Ya. Nah, itu makanya idealis tuh nggak bisa dipaksakan sampai benar-benar ide atau gagasan yang dia bawa harus dicantumkan atau harus dilaksanakan di sebuah organisasi itu gitu. Batasnya idealis ketika kita memang merasa gagasan yang kita bawa itu benar, kita terus perjuangkan. Dan mungkin di organisasi pasti punya budaya musyawarah gitulah ya, diskusi lah. Nah, ketika gagasan itu kita bawa ke himpunan, mungkin akan didengar oleh seluruh staf, oleh sebagian staf. Nah, nanti kan bakal muncul nih pendapat lain yang bisa dipertimbangkan. Nah, itu sih di situ mempertimbangkannya balik lagi ke kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah, kadang kan idealis juga ada beberapa yang condong itu ke kepentingan pribadi sebenarnya idealis tuh gitu. Nah, harus dilurusin bahwa keidealisan atau suatu gagasan atau suatu hal yang nantinya bakal dijadikan sebuah keputusan itu harus berdasarkan kepentingan bersama gitu. Betul banget ya. Apalagi ketua tuh sebenarnya harusnya bisa memantik gagasan ya, bukannya kita ngasih, tapi kita biarin anggotanya untuk mikirin gitu ya, bantu buat kita. Mikir, ya. Karena kalau misal aku yang bawa gagasan, aku yang kayak yaudah ini, berarti itu otoriter banget gitu. Otoriter, pemimpin yang otoriter kalau kayak gitu. Ya berarti nggak heran ya tertipu ya kalau misalkan pemimpin otoriter, anggotanya pun nunggu perintah terus. Iya gitu benar, gitu. jadi nggak ada geraknya ya anggotanya. Nggak ada inisiatif. Kurang tuh. Itu tidak berkontribusi. Kalau harus nunggu suruhan ya kan. Iya betul. Berarti gitu. dengan banyaknya inisiatif di himpunan sekarang berarti menunjukkan bahwa TDR ini sangat demokratis sekali ya. Pokoknya Masya Allah banget lah ya Tumdira ini. Insya Allah. Nah, kita balik ke topik utamanya nih. Gimana Tati-Put? Oke, menurut Tumdira nih, apakah dalam menyelesaikan tugas apapun itulah kayak kita dipertanggungjawabkan di himpunan gitu, terus kita diberi tugas A, tugas B, apakah di saat kita menyelesaikan tugasnya itu termasuk kontribusi? Nah gitu, soalnya gini, aku mungkin lebih ke nambahin aja nih ya. Kontribusi itu hal yang di luar dari tugas kita yang kita lakukan gitu. Misalkan kita nih udah nyelesain tugas kita yang sebenarnya, terus kita mau bantuin yang lain, nah itu baru disebut kontribusi, atau emang kita ngerjain tugas kita. Mungkin agak muter-muter, tapi aku masih agak bingung nih, mungkin lebih kita kuatin lagi di sini nih. Sebenarnya kontribusi yang sebenarnya dalam himpunan itu, apakah kita yang sudah menyelesaikan tugas, contoh aku nyelesain tugas lead bank misalkan, tugas monitoring evaluasi, nah itu kan udah selesai, itu tugasku tuh. Iya, tugasnya udah selesai. Nah, kalau di himpunan nih, apakah aku berkontribusi aja udah gitu, selesai tugas Monef, udah aku nggak ikut yang lain, nggak ikut proker pendidikan, nggak ikut proker sospol, nggak ikut proker yang lain, ataukah disebut kontribusi itu saat kita sudah selesai tugas kita ikut ngebantuin yang lain, itu disebut kontribusi. Nah, itu sebenarnya gimana tuh? Oke. Kalau menurut aku pribadi sih kayak gini. Tadi kan ada kewajiban ya.
Ada kewajiban yang mungkin kalau Marcel sebagai dari litbang gitu ya, kewajibannya ya udah itu Monep, proker litbang lainnya gitu kan. Nah ketika hal itu beres dan Marcel mau membantu atau ikut serta di bidang yang lain di luar kewajiban, itu berarti benar disebut kontribusi. Nah tapi dari kewajiban sendiri Marcel itu pun kontribusi menurutku, karena itu kontribusinya terhadap himpunannya itu sendiri dan terhadap peran Marcelnya gitu. Karena dari awal Marcel masuk himpunan, Marcel dapat nih jadi koor divisi litbang bidang PSDO. Nah di situ kan kewajiban Marcel udah ya tertera lah gitu ya, ini. Nah ketika Marcel udah menyelesaikan itu semua, berarti kontribusi yang Marcel Marcel berikan ke BEM Himadikpar itu udah penuh gitu kontribusinya. Tapi kalau Marcel ikut lagi nih ke proker Sospol, Kominfo, pendidikan gitu kan, Mikat, nah berarti itu Marcel berkontribusi lebih untuk bidang-bidang yang lainnya gitu. Karena tadi balik lagi sih, aku sangat mengapresiasi kontribusi sekecil apapun dari siapapun itu gitu. Iya benar banget ya. Jadi ini ya Kang Marcel, kalau misalkan kita juga ikut membantu, itu juga termasuk kontribusi yang mungkin rewardnya tuh lebih ya. Jadi kita juga mungkin banyak banget nih kan orang-orang yang dari luar PSDO juga ikut membantu, ikut juga berkontribusi membantu semua rangkaian prokernya PSDO gitu, ya kan. Karena mereka pengen berkontribusi ke bidang PSDO gitu. Iya betul. Berarti kontribusi ini bukan untuk ke diri sendiri dan orang lain, tapi untuk lingkungan juga harus ada ya. Betul. Iya, benar. Harus ada impactnya ke luar diri kita gitu. Oh, jadi paham kita nih sekarang ya. Soalnya emang kadang kontribusi itu kata yang abstrak banget gitu ya untuk dipahami gitu ya. Apalagi untuk yang kita yang emang kadang kurang tahu gitu kan batasan-batasan dan lain-lainnya gitu kan. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apa hal yang Dira rasa sebagai ini nih merupakan bentuk kontribusi terbesar yang bisa Dira berikan kepada untuk Himadikpar, dan juga apa yang ada di perasaan Dira nih saat telah melakukan kontribusi terbesar itu untuk Himadikpar gitu. Biar Himadikpar aja lah dulu. Oke. Aku rasa kontribusi terbesarku di BEM Himadikpar ya ini, jadi seorang ketua. Iya betul, nggak salah, betul. Iya, jadi seorang ketua dan menekankan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri untuk baik, aku siap, aku bertekad, aku punya niat buat jadi ketua BEM Himadikpar di periode selanjutnya waktu itu gitu ya. Di periode selanjutnya, itu merupakan kontribusi terbesar aku sih sebenarnya gitu, yang aku rasa. Karena mungkin kalau curhat sedikit, pertimbangannya itu nggak mudah. Betul. Cukup lumayan agak berantem di kepala. Lumayan tuh agak berantem. Thinking. Iya, benar. Itu lumayan agak berantem di kepala. Terus pertimbangannya juga bukan cuma 1 dan 2 hal gitu kan. Yang akhirnya aku tekadnya bulat nih buat jadi ketua BEM Himadikpar, ya akhirnya mengajukan diri gitu. Itu merupakan kontribusi terbesar aku. Mungkin kalau misalnya seterusnya gitu ya, setelah aku menjabat sekarang, balik lagi kontribusinya ketika aku bisa menggerakkan atau ketika aku bisa memunculkan hal-hal baru di BEM Himadikpar. Gak tahu sih ya, maksudnya kepuasan aku tuh wah bener-bener kayak kemarin P2M. Bener. Kerasa ya. Kerasa banget sih kalau itu ya. First time untuk Himadikpar ya. Makanya kayak gue bangga gitu tuh. Sebagai yang memulai. Iya betul. Kayak beda banget rasanya. Bangga aja karena kan dari awal aku naik pun tujuan atau visi misi aku tuh lebih ke gimana cara aku ngenaikin bidang-bidang lain yang lainnya kan. Karena kan dari dulu PSDO terus nih yang ketahuan sama orang-orang yang kelihatan gitu kan. PSDO nih prokernya apaan selama 1 tahun PSDO doang gitu kan. Kaderisasi doang ya. Iya, kaderisasi doang gitu kan. Lagi. Nah makanya dari situ tuh visi misi aku jadi ketua BEM tuh lebih condong ke gimana caranya aku bisa menaikkan eksistensi setiap bidang gitu. Bidang Sospol, bidang Kominfo, bidang pendidikan, bidang Mikat gitu kan. Nah dari situ ya itu tekad aku gitu. Ketika P2M berjalan dengan lancar, alhamdulillah sukses gitu ya. Aku pribadi bisa mengatakan sukses di P2M pertama ini.
mengangkat nama Sospol tentunya. Terus Mikat kemarin udah DGT Dikpar Got Talent dengan offline di PKM dengan semeriah itu gitu kan. Merinding melihatnya gitu kan. Itu udah mengangkat nama Mikat. Anak-anak pendidikan sekarang udah punya proker Dikpar mengajar. Sekarang udah ada kajian-kajian. Semuanya udah jadi naik ya. Jadi enggak aduh, jangan gitu dong. Anak pendidikan ya. naik nih. Bidang pendidikan. Terus satu lagi bidang Kominfo. Sekarang udah tertata. Iya, bener. Instagram kita udah tertata. Iya, udah rapi banget lah ya. Sosial media kita udah rapi gitu kan. Udah punya calendar of event BEM Hima Dikpar sendiri. Di situ naikin Kominfo. Nah, dari situ sih kayak gue berkontribusi gak ya ini? Gitu. Itu sangat berkontribusi gitu. ya. Kayak, besar sekali itu kontribusinya. Iya gitu, bersyukur banget gitu. Dibantu sama kalian pun membantu, sangat membantu gitu kan. Ya alhamdulillah ini yang jadi kepuasan aku mungkin meskipun aku sampai sekarang belum puas ya karena belum beres nih periodenya gitu kan, masih ada yang perlu diperjuangkan gitu. Emang bener sih ya, baru di periode ini tiap proker tuh ada yang emang hal besarnya jadi semuanya gitu ya. menonjol gitu ya, Tiap gak cuma bidang PSDO Bidang, doang. tiap Iya betul bidangnya ada hal besarnya gitu. Iya benar. Karena itu visi yang aku bawa dari awal gitu. Aku walaupun udah itu baru sekarang baru pas lagi dia bilang bener banget gitu, baru aja, baru Bapak. muncul proker besarnya gitu iya, kan. benar-benar. Lebih Iya, kelihatan gitu. jadi banyak orang yang tahu ya. Iya benar. Eksistensinya sih salah satu poin dari misi waktu aku nyalonin diri jadi ketua BEM Hima Dikpar itu meningkatkan eksistensi setiap bidang. Nah dari situ bener-bener aku bawa terus tuh si poin itu sampai sekarang kayak gitu. Alhamdulillahnya ya semuanya lancar. Sesuai visi misi Mumasnya juga waktu awal. Betul. Iya, betul. Menciptakan generasi yang meninggalkan legacy. Iya. Legacy terbanyak di sini nih, ketua selanjutnya bakal lebih puyeng lagi nih, gimana nih? harus bisa melebihi Hitung Dira, harus bisa lebih menaikkan nama Hima Dikpar kan. Mempertahankan itu lebih sulit. Iya, lebih sulit. Mempertahankan itu lebih sulit dibanding kayak kita memulai Iya, gitu ya. memulai. Mempertahankan itu lebih sulit. Siap-siap ketua BEM Hima Dikpar PR. selanjutnya. Standarnya udah naik, udah kelihatan naik banget. Udah naik banget. Kalau turun 1% pun awas aja. Aduh, Gak usah disiksa ya, lihat aja pokoknya. Dia apa-apa udah ada tekanan batinnya nih untuk yang selanjutnya. Nanti kayaknya kayaknya gue gak akan jadi ketua. Gak ada. Berat Jangan sampai. enggak dong. Jangan Begitu. sampai. Ya. Kita terus bersamai kok. Iya. Membersamai. Gitu. Bahasa BEM Hima Dikpar tuh Membersamai. Betul. Iya betul. Karena juga kalau misalkan kita nggak melakukannya bersama-sama, semuanya itu nggak akan lancar. Berat pasti. Bakal berat. Sebagai anggota juga jangan sampai kita bikin ketuanya itu merasa sendirian gitu, nggak ada yang bantuin. Karena kalian para ketua juga punya kita gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan lihat ketuanya udah lesu ya ayolah kita yang menaikkan lah gitu. Saling mendorong. Saling kita mendorong tuh. betul. Bukan Bahu-membahu. mendorong gitu ya guys. Enggak. Saling Support. apa ya? Saling support gitu. Oke, selanjutnya apa nih kita nih? Ini udah panjangan banget tadi ya kita bahas sampai kemana-mana ya. Kita sampai ke bahas ketua selanjutnya loh. Iya loh. Ini aja belum kelar loh katanya. Udah di briefing Kita udah bahas ya. selanjutnya Ketua loh. selanjutnya udah di Masih briefing. setengah tahun lebih nih. Iya, Lama masih loh. setengah tahun lebih. Oke, kita selanjutnya nih. Jadi Terakhir kali ya Kang ini Marcel. buat bantu teman-teman juga nih ya, untuk bantu teman-teman yang mungkin nanti gitu. Jangan nyanyi. Dia gini nih. Ya, mungkin nanti bakal pengen berkontribusi lebih dalam nih ke BEM Hima Dikpar nih. Tuh. Entah ke BEM Hima Dikpar atau nanti ke DPM mungkin sebagai Di Hima pengurus himpunan gitu. Iya. Hal apa yang kira-kira bisa teman-teman di luar sana dan juga nanti yang ingin masuk untuk yang di luar sana dulu, untuk di luar sana yang sekarang belum tidak tergabung dalam kepengurusan, dan juga untuk yang nanti ingin tergabung dalam kepengurusan kehimpunan ini, apa yang bisa kontribusi untuk dilakukan itu untuk ikut berkontribusi dalam memajukan Hima Dikpar gitu. Oke, mungkin aku selalu bilang ya ke teman-teman gitu, teman-teman seangkatan aku, adik-adik kita angkatan 21, adik-adik kita juga yang baru angkatan 22 gitu kan. Aku selalu bilang kalau misalnya mau jadi pengurus BEM Hima Dikpar atau pengurus Hima Dikpar itu gak harus pinter kok. Iya, betul. Jadi pengurus Hima itu gak harus pinter, gak harus orang yang kutu buku, gak harus orang yang morning person juga gak harus. Orang morning person apa? Boleh ya? Aduh. Iya, maksudnya gak harus kok.
yang penting kitanya mau ada kemauan. Ada kemauan. Karena di himpunan itu bakal banyak banget belajar. Iya, betul. Let's say contoh kecilnya aku belajar menjadi seorang moderator, aku belajar bicara di depan umum itu di himpunan sebenarnya. Banyaknya di organisasi selain di kelas gitu ya. Karena di kelas kan kita ya udah tok mentok Ya, materi aja ya maksudnya. Orang-orangnya juga udah pada kenal. Nah gitu. iya, tapi di himpunan aku banyak belajar gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi pengurus BEM Himadikpar atau Himadikpar itu gak harus pinter guys. Itu gak harus kutu buku, gak harus orang yang morning person. Ketika kita punya kemauan buat sama-sama ngembangin diri, yuk kita masuk bareng-bareng di BEM Himadikpar. Kontribusi sekecil apapun, kontribusi kecil, besar, itu pasti kita apresiasi di BEM Himadikpar. Bentuk kontribusinya apapun, baik itu secara tenaga, materi, pemikiran, itu sangat akan memajukan BEM Himadikpar kayak gitu. Iya benar. Jadi jangan terlalu tertekan ya. Kalau mau ikut mengembangkan ya ayo kita sama-sama. Kalian gak sendiri. Betul. Kalian mengerjakan sesuatu itu juga tidak sendiri guys. Jadi ayo. Karena akan terlihat orang-orang organisasi yang ikut organisasi dan tidak ikut organisasi. Boleh dibedain aja deh. Iya. Gitu. Boleh deh bikin artikel Iya, survei gitu ya. boleh deh. Kelihatan Berani lah ya. ngadu, Boleh. berani ngadu anak-anak organisasi Iya, itu betul. punya value-nya. Iya betul. Ada value-nya gitu. Jujur ya, aku di organisasi itu belajarnya pertama belajar time management. Pasti. Bener banget. Walaupun Susah masih ya, masih kacau iya. ya, walaupun masih kacau Iya, tapi iya, tetap aja gitu kan kita harus bisa bagi-bagi banget gitu. Betul. Terus juga susahnya itu kan kalau misalkan tadi bener kata Dira, kalau di kelas kan ya itu aja orangnya mau belajar. Sedang kalau di luar tuh kita untuk bisa ngomong sekalian kita juga jadi role model gitu Iya, kan buat betul, mereka. Nah itu benar-benar. yang susah tuh. Untuk kita nge-build gimana sih itu persona kita atau gimana identitas kita itu di mata orang lain kan itu yang benar kita build kan. Image kita atau personal branding Personal istilahnya. branding, iya, betul, Nah betul, itu betul. yang susah tuh. Jadi kita belajar di himpunan. Kalau untuk Tetiput nih di himpunan nih udah dapat apa aja nih? Wah banyak sih ya, karena aku kan sejujurnya aku juga vakum kan di organisasi SMA. Jadi walaupun aku awalnya tuh bukan niat gak niat dong, kayak takut sebenarnya, agak Awal takut. pasti kayak Iya gitu. karena aku ikut OSIS doang nih SMP. SMP pun kan masih kayak easy lah gitu, kayak Ikut-ikutan ya? Iya, terus juga yang emang agak mudah gitu. betul, SMP betul. masih tidak serudet yang sekarang aku jalanin gitu. Kayak ini nanti aku bisa nggak ya gitu kan? Kayak takutnya aku aku ikut semuanya tapi aku takutnya aku kayaknya tidak bisa memadai gitu kan. Dan akhirnya aku coba, wah kayaknya aku sangat beruntung nih ikut berkontribusi, karena ternyata kalau misalkan aku nggak ikut gabung di BEM ini, aku tuh bakal mungkin ketinggalan jauh banget sama yang lain. Kayak aku jadi kurang, kayak aku yang mungkin lebih menghargai waktu. Mungkin kalau misalkan aku ikut BEM, kayak hari-hari aku yang biasanya kayak cuman drakoran, nonton YouTube, tidur, gitu-gitu doang tuh dibayar sama kayak ada proker nih kayak sekarang. Kan sekarang libur nih kan. Produktif ya. Iya, jadi lebih produktif waktunya gitu sih betul. Kang Marcel. Lebih ada rasa tanggung jawabnya juga, lebih kayak aku harus menyelesaikan ini tanggung jawab aku gitu. Iya betul. Bener. Gitu. Aduh, nggak nyangka nih dan nggak ngerasa juga ya ternyata untuk sesi kali ini nih udah mau habis nih udah mulai akhir iya nih. betul. Kayaknya kita bakal toilet Break dulu. ya. Kita bakal break dulu. Dan kita sampai ketemu lagi nanti di Sesi kedua. selanjutnya. Bahas apa sesi selanjutnya? Rasa militansi. Rasa militansi. Aduh, kita udah mulai lebih mendalam Iya. nih rasa militansi ya dari Tapi kontribusi. tetap enjoy aja ya. Kontribusi ke militansi. Betul. Oke. Oke. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye. Kembali lagi di Development Podcast. Gather your insight with Presdeo. Aduh, akhirnya kembali lagi di Kembali sesi lagi. selanjutnya Sesi ya, Tumbira ya. kedua. Oke, Nggak perlu peran lagi lah ya, Iya. cuma pindah sesi doang. pindah Mbak. sesi doang lah. Oke nih, kita sekarang membahas apa nih di sini? Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang rasa militansi. Nah, sebelumnya apa nih Kang Marcel? Rasa militansi itu apa sih menurut Kang Marcel? Rasa militansi, kalau militansi itu udah pasti kaitannya deket banget ya sama
organisasi. Iya, betul. Gitu. Kita masih di organisasi soalnya. Iya. Masih bahas Masih nggak di jauh-jauh lah dalam dari situ. iya, betul. Jadi militansi itu sebenarnya aku juga masih ingin tahu sih sebenarnya apa militansi. Tapi yang aku tahu dulu aja deh ya. Iya, boleh. Militansi itu sebenarnya rasa kepemilikan atau rasa ingin mengerahkan semuanya, rasa ingin memprioritaskan Iya. gitu. Atau rasa ingin apa ya, intinya aku nih pokoknya aku pengen nyerahin semuanya atau hidupku ini untuk militan, untuk itu. ke organisasi gitu. Iya. Atau entah nggak cuma organisasi sebenarnya, Iya, ya, banyak bisa ya. ke orang lain tuh diriku Iya. untuk dirinya gitu. Betul, Nah, betul. itu istilahnya. Oke, agak Itu ya, atau kalau yang aku tahu ya. Iya, iya. Nah, karena itu menurut Kang Marcel ya. Coba nih, kalau menurut Tumdira, apa sih rasa dari militansi itu sendiri gitu? Oke, siap. Dari sesi 1 ke sesi 2 topiknya Agak naik ya? Kita nih udah mulai tadi kan Iya, untuk ini ya, masih, untuk masih pemanasan, masih oke tadi oke tuh untuk yang santai. Santai. kita ringan-ringan dulu Iya. lah. Sekarang kita bakal lebih ke Hup, internal Militansi. Iya. militansi. agak dalam, agak dalam. Bukan Dalam nih. militer, beda itu ya. Beda dong. Oke, kalau misalnya militansi, tadi kata Kang Marcel rasa kepemilikan. Iya. Oke, benar. Tapi kalau misalnya, oke, gini deh, militansi itu sebenarnya kalau nggak salah ya, awal katanya itu dari militan. Itu tuh kata sifat, yang artinya itu punya gairah yang tinggi, bersemangat, sama bertekad keras. Nah, kalau militansi itu kata benda, jadi orangnya. Orangnya. Jadi mungkin kalau secara simpelnya militansi itu bisa kita katakan seseorang yang punya tekad keras, seseorang yang punya semangat penuh, bertekad dan mengabdikan dirinya, betul. Jadi militansi itu pasti erat kaitannya dengan organisasi, betul, sangat erat kaitannya dengan organisasi karena itu tuh bentuk dari pengabdian dirinya terhadap organisasi itu sendiri. Dan militansi itu sebenarnya bahasa organisasi sih, lebih dikenalnya itu memang di lingkup organisasi militansi itu. Tadi sempat Kang Marcel bilang militer. Nah, militer itu kan kayak tentara, Iya, TNI betul. ya Iya. gitu ya. Oh iya. Nah, kenapa mereka disebut militer? Karena mereka tuh orang-orang yang punya sifat itu. Oh iya, yang semangat Ya gak sih? tinggi, gairah Semangat gitu ya. tinggi. Iya, iya. Terus mereka tuh kalau misalnya punya tujuan itu pasti mereka kejar. Karena seseorang yang ya militansi Gairah itu, bela negara. gitu iya, orang-orang yang pantang menyerah. Definisinya pun bisa menjadi orang-orang yang pantang menyerah itu militansi kayak gitu. Aku baru nggak juga ya. Iya, kita baru militer nggak tuh ya. kan. Iya, betul, betul, Dari betul. militansi sebenarnya, Karena- dari militan. Iya, yang aku tahu militer ya udah yang gitu-gitu Kirain doang ya. Betul. Tanpa tahu arti Tentara lebih doang jelas. ya. Iya, gitu. Dapat makna gitu. Iya. Nah, kalau menurut Tumdira tuh kalau misalkan rasa militansi itu sesuai atau sama nggak sih kayak rasa kayak komitmen? Kayak komitmen. Oke, mungkin beda ya sebenarnya. Karena balik lagi, rasa militansi itu gimana kita punya tekad yang tinggi, gimana kita punya semangat buat mencapai suatu tujuan. Iya. Kalau komitmen itu ikatan untuk mencapai tujuan itu. Memang terkait sih, karena dua-duanya pun saling terkait lah gitu Mengaitkan ya. lah ya. Mengaitkan Iya. komitmen dan militansi. Tapi secara bentuk itu berbeda gitu. Ngomongin militansi nih, tadi kan gairah ya, atau rasa apa betul. tadi sebelumnya? Rasa punya tekad, nah gitu, tekad gitu. yang Berarti tekad ingin dari apa mendukung gitu kan, Yap. mendukung organisasi itu. Nah, kadang orang militansi itu kalau bisa digabungin nih sama posesif ke organisasi gitu. Sebenarnya militansi itu lebih bisa digabungin atau lebih bisa dikaitin sama rasa loyalitas. Royalitas. Sebenarnya loyalitas, karena ketika seseorang punya loyal yang tinggi terhadap organisasi, pasti dia akan mengerahkan seluruh Seluruhnya, tenaganya, iya, benar-benar. seluruh apa yang dia punya untuk organisasi itu. Betul. Gitu. Kalau kita lingkupnya organisasi kayak gitu, ya itulah militansi gitu. Loyalitasnya seseorang itu bisa dilihat gitu. Nah itu militansi. Berarti lebih ke arah yang positif ya untuk Betul. militansi itu. Jelas. Nah, kita kan tadi udah paham ya soal pengertian atau definisi dari militansi itu tuh. Betul. Sekarang nih aku masih pengen tahu nih contoh kasus lah, contoh case-nya ya, kasus ini untuk suatu hal yang disebut militansi itu apa sih contohnya? Kayak apa sih gitu? Let's say kalau misalnya di Himadikpar yang udah kelihatan nih biar gampang ngebayanginnya, rasa militansinya setiap kabid
Kalau lagi ngejar proker. Proker ya. Iya, Iya, itu betul. kelihatan banget rasa militansi mereka. Mereka ya kasarnya mereka nggak makan, mereka sampai nunda makan gitu ya, sampai nunda makan, kurang tidur dan lain sebagainya demi buat mempersiapkan itu, itu proker iya. itu sampai prokernya beres, Berjalan lancar. barulah mereka gitu kayak alhamdulillah gitu. Nah itu menjadi sebuah bentuk militansi sih kalau yang aku lihat gitu, karena mereka mengerahkan semua yang mereka punya bener-bener gitu, sesungguh-sungguh itu mereka tuh punya tekad yang sekeras itu gitu, meskipun pasti hambatan pasti ada, tapi mereka tetap terjang tuh terus diterjang. Nah itu Karena emang benar-benar loyalitasnya itu nah ya. loyalitasnya itu tinggi. Loyalitas. Nah kalau dalam berorganisasi nih, sebenarnya dalam berorganisasi itu perlu banget nggak sih militansi gitu, atau emang tanpa militansi pun organisasi bisa berjalan gitu, dan juga ini tadi seberapa berpengaruhnya militansi itu ke sebuah organisasi gitu. Menurutku sangat penting, sangat perlu. Takaran pentingnya itu maksudnya tinggi gitu. Karena ketika organisasi di dalamnya orang-orangnya tidak peduli atau tidak memiliki rasa militansi yang tinggi, itu organisasinya mungkin akan berjalan, bisa berjalan, tetapi tidak dengan maksimal gitu. Proker mungkin bisa berjalan tapi tidak dengan maksimal, sesuai dengan moodnya mungkin Iya, ya. mood Kalau kita zaman ya. sekarang gitu ya. Benar. Kalau zaman sekarang mungkin kayak gitu. Jadi Iya. yang seharusnya proker itu tidak mengenal mood sebenarnya, ya harus kita jalankan, ya dijalankan dengan semaksimal mungkin kerja keras kita. Tapi kalau misalnya pengurus-pengurus atau dalam organisasi itu tidak ada rasa militansi yang kuat atau yang tinggi, itu bakal berjalan sesuai dengan moodnya masing-masing dan gak bakal bisa kita kontrol gitu, karena tiap orang moodnya berbeda-beda banget. Iya, dong benar. Pastinya Iya, benar. ada mood swing, ada Aduh. orang yang moodian Aduh, gitu kan. agak susah yang mengatasinya juga Apalagi gitu ya. cewek. PMS pula, dah. Nah itu Ya, kadang mood itu ujung-ujungnya jadi nunda pekerjaan, Iya, bener nggak sih? benar, Betul. benar. Kita kadang sebenarnya gini, aku masih bingung cara ngebaginya gimana ya untuk soal mood dan militansi gitu kan. Kan kalau militansi kita ngarahin semuanya, sedang kalau kita ngikutin mood kita kan kita untuk diri sendiri gitu Iya, sebenarnya. Nah benar. itu batasan-batasannya itu gimana sih untuk antara diri sendiri dengan emang kita nih pengen untuk mengerah all out gitu ke organisasi. Nah itu gimana tuh? gini, kalau misalnya mood itu benar, itu tuh berasal dari diri sendiri dan sebaiknya gitu ya, yang aku saranin kita tuh harus bisa bukan memanage ya, tapi mengatur mood kita gitu. Karena mood itu buat diri sendiri, bener-bener buat pribadi, istilahnya buat hanya di satu ruangan ketika kamu berada di situ sendirian gitu. Tapi kalau misalnya lagi bareng-bareng, kita harus bisa ngatur mood nih. Begitupun di organisasi gitu. Orang-orang tuh akan peduli, tapi maksudnya orang-orang tidak akan terlalu peduli ketika mood kalian jelek misalnya, tetapi kita sama-sama lagi ada proker atau lagi ada kerjaan gitu, karena balik lagi kepentingan itu kepentingan bersama gitu. Orang-orang lagi fokus ke tujuan utama kita nih, tujuan organisasi, tujuan proker dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin moodnya itu terus kita jaga sih. Kalau misalnya memang di luar himpunan lagi ada sesuatu hal yang bikin mood kita kurang enak, ya sebisa mungkin kita nutupin itu, sebisa mungkin kita coba mengalihkan moodnya, biar kalau misalnya di lingkup himpunan kita tetap bisa dengan mood yang baik gitu. Karena ya itu dia, mood tuh dari dalam diri sendiri, meskipun militansi pun dari dalam diri sendiri ya, cuma itu tuh akan berimpactnya ke sebuah organisasi kalau militansi kan gitu. Kalau mood kan diri sendiri, nah militansi akan berimpact ke sebuah organisasi, yang mana aku yakin sih kalau seseorang yang memang loyalitasnya udah tinggi nih ke organisasi, dia tuh akan apa ya istilahnya mengesampingkan moodnya gitu. Tapi karena loyalitas dan militansinya yang sangat tinggi tuh gitu. Aku pernah dengar kalau ternyata itu benar juga, mood itu harus bisa kita atur ya. Iya, benar. So, aku pernah dengar kalau kita tuh negatif energi itu bisa tertransfer, benar Iya, benar. Contoh nih, kita lagi proker yang hektik banget, semua capek, terus ada satu orang yang Rudet lah ya. orang yang agak udah, satu orang yang ngeluh mulu kan gitu, moodnya udah nggak karuan. Ntar yang ikut ke yang lainnya gitu Iya, kan, yang asli. lainnya ikut kerasain akhirnya. Asli. Ikut marah, ikut emosi, ikut stres gitu kan. Nular. Nah itu tuh sebagai ketua nih, nah itu gimana sih ngatasin kayak gitu tuh? Kan nggak mungkin kan mood Tumdira ini selalu happy. Oke, nah, itu gitu gimana ya, gitu. benar. Manusia biasa nih. Iya, manusiawi kan, Iya, gitu. manusiawi. Betul-betul.
Kalau dari aku pribadi, aku selalu ya bilang menyemujikan iya, karena aku sadari aku nggak bisa menunjukkan rasa capek, rasa sedih aku di depan para pengurus, apalagi kalau lagi proker. Beda lagi kalau lagi personal gitu ya, kayak lagi curhat di kosan misal, beda lagi. Tapi kalau misalnya lagi lingkupnya forum, banyak orang depan pengurus lagi proker, bener-bener aku harus menyembunyikan, menutupi rasa sedih atau rasa capek di balik itu gitu. Sebisa mungkin aku harus bisa jadi apa ya, positive vibes ke anak-anak. Bener. Karena aku yakin juga kalau misalnya aku semangat, aku nebar semangat ke anak-anak, kan kadang kayak gitu ya, mungkin beberapa orang ngelihat aku tuh kayak pecicilan, anak yang si ceria gimana, Gak kelihatan kayak banyak kayak, pikiran tuh, nggak banyak pikiran apa sih? Iya gitu kan, kelihatan itu kayak gitu, bener-bener ketua himpunan yang kayak chill banget nih orang gitu, pecicilan asik lagi lah gitu ya. Tapi tugas kelar mulu. Iya ya, kelar mulu, gak ngerti deh. Ya itu karena dari diri aku pribadi, moodku harus terus dijaga nih gitu, apalagi di depan pengurus lagi proker, nggak sama sekali gak boleh nunjukin rasa capek, bener-bener ayo yuk semangat, yuk semangat, harus kayak bisa, gitu. Yuk bisa yuk gitu. Padahal di belakang Aduh, bisa nggak ya, bisa ya gitu ya. ya tapi ya itu dia gitu, karena aku gak mau sama sekali, gak mau pengurus-pengurus aku dapat negatif vibes tadi gitu. Kalau aku let's say aku ngeliatin capek aku, ya staff pun ketuanya aja capek nih, ketuanya aja udah patah semangat gitu kan, ya udahlah, nah gitu, nggak mau kayak gitu. Itu pun yang aku terapin ke para kabid sih sebenarnya. Kabid-kabid kalau misalnya mau capek, mau nangis misal, mau berkeluh, sok ke aku aja gitu, jangan ke pengurus, jangan ke staff kalian gitu, karena itu bakal berpengaruh banget buat kinerja mereka gitu. Tapi kalau ke aku boleh gitu, biar kita sama-sama curhat aja gitu, sama-sama menguatkan gitu. Tapi ini ya, kadang juga kalau buat aku sendiri nih, kadang justru kalau misalkan awalnya kita moodnya nggak baik, terus kita menutup itu, terus kita melakukan hal yang berbarengan gitu, itu justru malah moodnya jadi better gitu, ngerti gak sih? Mengalihkan moodnya, iya. Jadi nggak ada tuh mood yang asalnya aku kayak, aduh, kayak rudet banget nih, pusing lah ini itu. Tapi pada saat aku menutupi, terus aku bergabung dan membuang mood itu jauh dulu, dan ternyata malah pas sudah aku enak nih jalan ini kayak, wah, mood aku udah oke nih, iya nih. Jadi kayak malah udah lupa banget gitu loh. Jadi benar-benar sangat mempengaruhi banget. Malah kadang tanpa disadari dan tanpa disengaja gak sih, maksudnya kayak kita tuh nggak sengaja mau ngebuang mood itu, tapi karena kita langsung ya udah ada forum, ya udah mood kita udah jadi baik gitu. Makanya ya itu juga salah satu cara aku buat kalau misalnya lagi rudet, lagi banyak pikiran dan lain-lain, yang aku cari himpunan. Kayak karena itu di situ aku bisa mengalihkan mood aku gitu. Kayak kitanya lagi bareng-bareng juga ya, jadi kayak semuanya lupa gitu ya. Ibarat bertopeng-topeng iya. Tapi topeng yang buruknya tuh kayak ada hilang aja gitu, jadi kayak ada jatuh udah, gitu iya. Terus kayak aku jadi kadang suka sadar, ih gila, ini buat aku udah bagus lagi nih, kayak jadi perasaan jadi tadi gitu kan. Jadi kayak aduh, emang ada sisi positifnya juga sebenarnya kalau kayak gitu. Tuh berarti jaga moodnya, intinya jangan apa-apa mood dibeberin ya berarti ya. Iya betul. Tahu waktu intinya ya untuk mood ya. Apalagi perempuan ya, mohon dijaga gitu. Oke, back to the topic nih ya. Menurut Tumdira nih, kayak misalkan apakah sih rasa militansi dalam seseorang itu bisa diukur atau enggak gitu? Oke, sebenarnya militansi itu karena kata sifat ya sebenarnya, jadi kayak gak bisa diukur secara spesifik gak sih gitu, secara angka gitu kan. Objektif gitu gak bisa secara objektif. Jadi sebenarnya militansi itu lebih bisa diukurnya sama ketulusan, sama kejujuran dia selama berkontribusi itu gitu. Dilihatnya itu dari segi mana tulusnya sih dia buat melakukan atau berkontribusi, berpartisipasi di dalamnya gitu. Nah itu sih bisa dilihat dari situ. Tadi ada kaitan dengan kontribusi juga ya, benar. Berarti semakin lebih kontribusi yang dia kasih, berarti itu nunjukin kalau dia tuh rasa militansinya tinggi ya. Benar. Agak masuk kayak nyambung banget ya. Kok bisa nyambung? Bisa ngajar skrip nih. Aduh, tapi ini berarti emang nggak terlalu jauh juga gitu bahasnya ya. Nah, tadi udah keukur nih tinggi rendahnya militansi orang. Nah, dalam organisasi nih apa sih dampaknya kalau misalkan
rasa militansi seorang itu dalam organisasi itu kurang. Dampak yang benar-benar contoh nyatanya gitu yang udah mungkin yang bisa udah dirasain kalau militansi kurang, dan juga ya apa hal yang bisa terjadi ke depannya gitu kalau misalkan kurang banget dari militansi, rasa militansi. Oke, contoh nyatanya kalau misalnya balik lagi karena kita himpunan gitu ya, pasti contoh nyatanya proker lagi gitu lagi, kan. ya. Nggak jauh dari proker. Nggak jauh. Dari proker nggak sih kita. Nah kalau misalnya contoh nyatanya ketika let's say satu staff itu militansinya kurang, itu akan sangat terlihat ketika dia dihadapkan dengan suatu hambatan. Ketika dia dihadapkan dengan hambatan yang sebenarnya di luar dari praduga kita sendiri gitu. Kayak kan di proker pasti ada ya hambatan yang sebenarnya udah kita duga ada, yang sebenarnya kita gak duga pun ada juga tuh. Nah itu tuh bakal bisa kelihatan kalau misalnya let's say Tiput ngejalanin satu proker terus ada hambatan yang gak Tiput kira. Nah di situ kayaknya yang kalau yang misalnya militansinya kurang, Tiput tuh pasti langsung nyerah gitu. Iya benar. Pasti langsung ya udahlah gitu. Gue nggak bisa nih Kayak iya, gitu. bener. Tapi kalau orang yang militansinya kuat, Tinggi. wah itu langsung diterobos tuh. Maksudnya dengan segala cara dia usahain Keep gitu. moving ya, maju Iya terus. benar. Keep moving benar gitu. Itu sih yang sangat terlihatnya gitu. Aku pernah nih ngerasain gini, bener kayak gitu tadi, banyak banget praduga-praduga ya, atau hal-hal yang udah yang nggak kita prediksi. Ya. Tapi sebenarnya aku juga pernah ngerasain nih hal yang udah bisa aku prediksi ini kayak bakal terjadi deh, atau enggak aku udah mikirin hal-hal terburuk yang bisa terjadi dan itu beneran terjadi gitu. Iya. Contoh aku proker yang pernah aku pegangin sebelumnya untuk litbang upgrading, nah itu tuh Iya. itu prokernya banyak banget hambatannya dari mulai Iya, betul. pertama kali offline soalnya. Iya benar. Offline, dan semua dari seluruh hima pun emang ngincar offline gitu ya. Akhirnya kita berebut segala macam ya. Berebut kesempatan dan tempat segala macam. Nah, itu tuh aku selalu mikirin, iya ini pasti nggak berangkat. Aku ada rencanaan nih, rencana ini kalau terburuknya kayak gini. Iya. Terjadi terburuknya juga. Nah itu tuh aku tuh bikin di situ. Iya benar. Nah itu tuh emang kalau kita nggak nggak terus nyari nyari jalan keluar terus, ya pasti nggak bakal jadi, akhirnya malah atau bisa-bisa ngilang gitu kan. Betul. Nah itu tuh emang masalah banget ya. Lagi kalau misalkan rasa militansi dari pengurusnya pun anggota-anggota lainnya kurang. Gitu. Gak ada yang support. Nah itu udah aja. Iya. Yang saat ini bingung, yang itu nungguin. Iya, Nah iya, itu akhirnya diam lah, itu biasanya bikin miskom nggak sih? Iya Miskom. betul banget. Makanya sebegitu penting lah rasa militansi setiap staff-staff Manusia. itu. Karena kalau nggak peduli nggak bakal ada yang nanya. Iya gitu. betul. Iya, Benar. Nah ini ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, apa nih? Bagaimana nih sebagai ketua umum ya, Temdira nih ketua umum BEM, bisa tahu semisal rasa militansi anggota ini menurun atau kurang gitu. Misal dia ngeliat si A nih anggotanya nih, kok dia kayak kurang. Nah itu bisa taunya dari mana gitu. Pertama bisa tahu kalau dia tuh kurang, terus gimana nih caranya nih supaya kemudian bisa ningkatin rasa militansi dia gitu. Naikinnya gitu. Yap. Karena mungkin aku sendiri sebagai ketua umum, alhamdulillahnya punya pendekatan gitu sama staff-staff, nggak hanya sama para kabid, tapi juga sampai ke staff-staff. Aku punya pendekatan tersendiri gitu secara personal gitu. Aku berusaha untuk bisa menjadi teman di luar, agar aku tahu seberapa takaran per orangnya itu segimana gitu. Ya let's say Tiput segini misal, Marcel segini. Nah itu dari situ pendekatan aku. Jadi kalau misalnya ada staff yang berkurang, menurun, itu benar kelihatan sih. Kalau dari kacamata aku pribadi gitu kelihatan. Kalau misalnya ada staff yang menurun, wah ini kenapa nih gitu kan, langsung gitu kayaknya. Karena bakal kelihatan dari gimana dia berpartisipasi tidak seperti biasanya, gimana dia keaktifannya tidak seperti biasanya. Dari lingkup kecil aja, dari rapat bidangnya bakal kelihatan banget. Karena dari awal aku sudah mengenali dia dengan karakter yang seperti ini gitu, dengan takaran yang seperti ini. Jadi ketika dia menurun sangat terlihat gitu. Nah mungkin cara aku buat ngatasi dan gimana cara numbuhin militansinya lagi tuh tadi pendekatan di luar. Aku pasti ngedeketin dia gimana, karena ini ya BEM Himadikpar mungkin kan asasnya itu kekeluargaan ya. Benar, keluargaan banget. Iya, asasnya kekeluargaan. Jadi aku nggak segan untuk
ngedeketin mereka gitu, meskipun itu adik tingkat kita gitu kan. Karena ya udah berasasnya kekeluargaan, jadi aku ngerasa aku sebagai kakak gitu kan ke anak-anak 21. Mungkin kalau sekarang pengurusnya ya aku udah ngedeketin mereka, mencoba untuk ada apa sih gitu. Kayaknya Teteh lihat sekarang kurang semangat gitu kan. Dari situ alhamdulillahnya sih setiap staff gitu sejauh ini mereka bisa mencurahkan gitu, kayak gini ya. Alhamdulillahnya gitu. Staff-staff yang kelihatannya pendiam atau mungkin kayak nggak berbaur atau mungkin tipe Marcel kurang kenal, tapi alhamdulillahnya kok aku bisa cerita gitu sampai kayak gitu. Dan dari situ kan aku bisa tahu ya keluh kesahnya mereka gitu kan. Mereka ternyata entah itu punya masalah di luar atau mungkin di dalam pun aku bisa ngasih solusi gitu, apalagi terkait sama himpunan ya, aku bisa ngasih solusi. Nah dari situ kan mereka sebenarnya merasa ditemani, tidak merasa sendiri. Itu sih yang paling penting. Aku gak mau staff itu ngerasa sendiri, wah jangan. Karena aku selalu bilang gitu, staff kalian tuh nggak sendiri ketika memang tidak ada yang support kalian masih punya aku gitu. Aku pasti support kalian kayak gitu. Dari situ sih, dari pendekatannya. Keluargaan banget berarti ya. Aku juga pernah dengar nih ada istilahnya, aku pernah, kalau yang pernah nonton film kartun Lilo and Stitch mungkin tahu. Apa tuh? Lilo and Stitch. Ohana itu artinya keluarga. Kalau keluarga berarti artinya no one left behind. Nah, tidak ada satupun orang yang ditinggalkan di belakang. Iya betul. Jadi kita harus sama-sama maju ya, semua maju gitu ya. Bener. Jadi jangan sampai ada yang satu tertinggal atau kurang itu kita diemin aja, nggak bisa gitu, karena kita kalau kekeluargaan semuanya harus maju bareng-bareng. Ya, karena kita bergandengan tangan semuanya, jadi maju bareng semuanya. Jatuh bareng. Iya, Gitu. betul. Nah aku juga ini berkaitan juga sebenarnya sama litbang, benar nggak sih? Litbang kan orang-orang yang benar-benar harus sebenarnya harus peka ya kalau proses militansi ya harusnya. Makanya aku sering neketin juga, kan sebagai koordinator divisi juga ya, aku neketin juga pada anggota-anggota aku untuk bisa lebih membarengi gitu, membersamai banget untuk masuk ke dalamnya kalau mau kita tahu militansi, supaya kita pun merasa terbuka juga ke mereka menerima kita nerima mereka gitu. Nah akhirnya kita juga ngerasain apa yang dirasain mereka, itu intinya sih, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu lebih susah daripada kita bikin diri sendiri gitu kan. Nah, itu lebih susah tuh tantangannya gitu. Kayak tadi bener banget kata Tumdira, untuk pendekatan itu penting ya, untuk bisa tahu. Betul. Oke, selanjutnya apa nih pertanyaan ini? Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke cara menanamkan rasa militansi kepada apa khususnya di Himadikpar nih, cara menanamkannya, kewajibannya sebagai tapi tanpa ngelupain itu kewajibannya sebagai mahasiswa. Kadang gini nih, kadang kita nih kalau udah di organisasi, kadang kita nih lupa sama namanya akademik tugas. Iya sih? Iya benar-benar, kayak udah keenakan banget kan. Kalau misalkan di himpunan kita hahaha mungkin ya, kalau tugas kan agak mumet ya kan. Jadi agak mungkin terlupakan gitu, atau mereka mengesampingkan gitu tugasnya. Iya. Gimana tuh? Benar-benar. Karena gak menutup mata sih, itu fakta banget, itu valid gitu. Kang Marcel juga sebenarnya seperti itu. Iya, aku sendirilah. Aku sendiri pun kayak gitu. Malah aku mungkin kalau boleh jujur tuh lebih enjoy di himpunan sih, lebih enjoy di perhimaan gitu lah. Iya betul. Lebih enjoy di perhimaan. Tapi bukan berarti perkuliahan tidak enjoy. Iya betul. Kan. Maksudnya perkuliahan juga pun penting. Tujuan kita masuk universitas kan akademik ya. UKT kan bukan akademik ya gitu. Nah, UKT kan untuk akademik, bukan untuk himpunan kan. Nah itu dia, makanya sebenarnya balik lagi, rasa militansi itu loyalitas kita. Nah dari situ tuh bener jadi nyambung dari ketika ketika kita udah ngerasa kayak mungkin tiput Marcel udah ngerasa lebih enjoy di himpunan. Aku ngerasa sukses, aku ngerasa berhasil ngebentuk himpunan ini karena orang-orangnya bisa enjoy di dalamnya gitu, bisa menjadikan benar-benar wadah gitu, wadah untuk pengembangan diri kayak gitu. Nah dari situ aku yakin aku pun bisa melihat kalian gitu, contohnya yang ada di depan mata aku, militansi kalian tinggi gitu karena kalian udah ngerasa
tadi rasa kepemilikan terhadap BEM Himadikparnya, terhadap Himadikparnya itu udah tinggi. BEM Himadikpar tuh punya aing gitu kasarnya kan, kalau di bahasa Sunda BEM Himadikpar punya aing gitu. Nah udah kayak gitu aku nggak akan ragu lagi, maksudnya nggak akan khawatir militansi para pengurus aku menurun kayak gitu. Kalau misalnya sama akademik, sebenarnya aku sangat tidak menyarankan untuk memprioritaskan himpunan sih, karena balik lagi tujuan utama kita ke universitas itu akademik. Harapan dari orang tua kalian masukin kalian ke universitas itu kan untuk apa? Untuk kuliah gitu kan. Nah tapi tetap memprioritaskan akademik tanpa mengkesampingkan organisasi. Karena kita sama-sama tahu nih organisasi itu penting dan sumbangsihnya terhadap pengembangan diri itu sangat penting gak sih? Penting banget. Sangat berpengaruh lah. Sangat berpengaruh kayak gitu. Jadi ya mau seboring apapun, mau semumet apapun akademik, tetap jalanin gitu. Berarti kita harus punya 2 prioritas buat dalam satu itu ya. Kalau misalkan itu berarti militansi ini nggak cuma harus dimasukin ke organisasi, tapi harus ke masa depan kita sendiri gitu ya. Harus kita punya plan juga gitu. Betul. Malah kadang ada yang bilang utamakan dulu diri sendiri ya baru. Betul. Karena kalau kita fokus ke organisasi aja dan ninggalin pendidikan ya gitu. Bahkan kan kita emang bisa masuk himpunan pun gara-gara pendidikan kita itu kan. Betul. Jangan sampai cuma jadi batu loncatan doang ya. Betul, ya udah jadiin himpunan itu sebagai ya tadi mungkin beberapa orang ngejadiin himpunan itu sebagai refreshing dari perkuliahan. Betul. Bisa jadi ngejadiin, kalau aku pribadi sih sebenarnya ngejadiin himpunan sebagai pertama wadah pengembangan diri ya, karena balik lagi di himpunan aku bisa ngasah skill public speaking aku bisa ngasah kritisnya aku bisa manage waktu, itu di himpunan semuanya. Di kelas kan sebenarnya kita nggak belajar tentang itu ya. Padahal itu tuh sangat penting buat kehidupan kita ke depannya gitu, berpengaruh gitu. Nah, yang kedua mungkin itu tadi untuk refreshing, karena ketika aku mumet di perkuliahan, aku gabung sama anak-anak hima, udah seru gitu, ngefresh gitu ya, enjoy gitu. Karena balik lagi keluarga itu, ngerasa punya ruang baru nih gitu. Iya, oke. Dari kayak tadi ya, rasa militansi itu kan juga mungkin kayak misalkan dari Marcel, kayak rasa militansinya Marcel terus bisa mempengaruhi rasa militansi akunya juga gitu. Nah, jadi kalau menurut Tumdira ini si rasa militansi itu terjadi atau kayak gimana ya? Kayak dipengaruhinya tuh rasa militansi itu oleh lingkungan sosial atau emang dari diri kitanya sendiri gitu? Sebenarnya faktor utamanya itu dari diri sendiri dulu. Tumbuhnya itu pasti dari diri sendiri. Karena loyalitas itu setiap orang punya loyalitas yang berbeda tentunya. Dan itu tuh gak bisa diukur atau gak bisa dinaik turunin sama orang luar. Tapi dirinya sendiri yang bisa mengukur rasa loyalitas itu. Nah yang kedua itu berpengaruh juga, tapi ketika lingkaran kita atau sekitaran kita mempunyai rasa militansi yang kuat, yang tinggi, kita pun akan ikut tinggi kok. Karena kalau misalnya di satu bidang nih, kabidnya militansinya tinggi, kadifnya pun tinggi, staffnya semuanya tinggi. Let's say ada satu staff yang militansinya kayak ya udah biasa-biasa aja. Nah dia tuh akan ke-push, ke bawah, dia tuh akan ke bawah. Dia tuh kayak mungkin memang berawalnya bukan dari diri sendiri, tapi itu adalah hal positif gitu, hal yang dibenarkan gitu. Ketika dia terbawa ke arah yang positif sama orang-orang yang di sekitarnya. Kebanyakan di organisasi kayak gitu sih. Ngomongin tentang militansi dan juga organisasi tadi ya. Berarti sebenarnya untuk kita kegiatan-kegiatan proker-proker yang contoh untuk yang mahasiswa baru yang sekarang nih, kaderisasi nih. Nah itu tujuannya berarti untuk militansi ya gitu ya. Betul. Karena kaderisasi, seluruh rangkaian kaderisasi itu sebenarnya poin utamanya ya militansi sih. Mungkin banyak juga ya beberapa himpunan di luar sana yang
nerapin semi militer. Benar banget. iya benar. Iya kan, Ini kan paling santai kan. Iya, benar. kaderisasinya semi militer katanya kan gitu. Kaderisasinya militer, fisik dan lain-lain ya. Itu juga salah satu wujud dari mereka untuk ngebentuk Jati diri sebenarnya ya. militannya Militannya, gitu. betul. Nah dari situ karena kan kaderisasi itu ini ya regenerasi, Iya, regenerasi kan. Nah kalau misalnya regenerasinya mau kuat, mau bisa melanjutkan estafet kepengurusan, ya itu dia kaderisasinya harus dibentuk Iya benar. dengan militansi. cara apapun. Mungkin setiap himpunan pun punya budayanya sendiri-sendiri sih pasti. Masing-masing. Berarti kalau misalkan kita menurunin nih kaderisasi, berarti untuk dari yang atas pun harus militansi harus udah mateng ya harusnya. Jangan sampai kita nurunin ke yang bawah dengan regenerasi, tapi militansi yang turunnya itu kurang. Iya, Iya. benar. Bahkan sebelum kita bertindak harus udah kitanya dulu yang bener gitu nggak sih? Iya, betul. Iya. Yang mungkin sempat dikhawatirin beberapa pihak di prodi kita kali ya. Anak-anak 20 itu kan mungkin kaderisasinya kan full online. Ya, online loh. Bener ya? Makanya waktu kita mau ngekader anak 21 kan beberapa pihak mengkhawatirkan. Iya, Maksudnya betul. kalian mau mengkader tapi kalian pun sebenarnya belum Belum, sepenuhnya iya. dikader gitu. Militansinya belum kuat nih, militan kalian belum sekokoh itu Iya, gitu buat ngekader anak-anak 21. Tapi ya kita buktiin berjalannya waktu ya sebenarnya proses. Proses. Jadi kalau aku pribadi sih jadi anak 20 ketika aku ngekader sebenarnya aku pun ngerasa dikader Iya, gitu. bener. Kayak ngerasa Karena- ngekader diri iya, sendiri gitu kan. Iya, benar. Ngebentuk diri sendiri Iya, aja. betul. Ketika kita ngebentuk orang lain ya sambil ngebentuk Iya. diri sendiri aja deh gitu. Karena kita nggak dikasih kesempatan untuk Iya. itu gitu. Bahkan saking kita kerasa kurang matangnya pada desas-desus bakal ada MPA ulang ya buat 20 Iya, ya. kan itu agak kaget. Itu saking iya karena kekhawatiran Iya, beberapa betul. pihak Betul, gitu betul. ke anak-anak 20 nih. Iya, tapi enggak kok. Soalnya 20 ngeliat angkatan 19 di kadernya sama M3. Iya kan, itu banyak banget makin kan. serem Iya. gitu kan. Sebenarnya Makanya serem nggak banget gitu. takut. Iya cuma anak 20 aja nih yang Iya nih. kadernya keenakan ya. Aduh, Anak-anak 20 keenakan emang. tapi anak paling janganlah, jangan Nggak kadar apa-apa. orang nggak usah. Kita buktiin aja. Iya, udah cukup terbukti sedikit. Nanti Iya, kita buktikan nggak lagi. Tenang. Oke. Ngomongin soal kuliahan ya, kuliahan dan organisasi. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita tuh militansi rasa peduliannya tadi nyambung ke kontribusi juga ya. Militansinya tuh ya udah kita ala kadarnya aja lah gitu. Tapi ini nyambung juga nih ke rasa militansi. Kadang kita kalau masuk himpunan, kita kan kadang nggak sesuai pilihan kita gitu. Iya. Kadang nggak sesuai pilihan kita. Nah, kita pengen ke sini cuma mungkin yang ngujinya itu ngelihat kita tuh cocoknya di yang lain gitu. Itu ngebuat sebenarnya itu jadi alasan nggak sih untuk ngebuat rasa militansi kita tuh kurang gitu karena aku nggak dapat yang aku inginkan. Nah, jadi mengekspektasikan benefit tuh boleh nggak sih dalam rasa militansi gitu? Aku rasa boleh. Karena loyalitas atau militan itu bisa tinggi ketika memang kita berada di posisi yang kita mau. Maksudnya ketika kita dihadapkan dengan posisi yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tentunya kan maksudnya seorang staf memilih misal mau di bidang mana, di posisi mana itu karena minat, bakat, kemampuan mereka itu ya memang di situ, interestnya mereka memang di situ gitu. Nah, makanya mungkin di periode ini kali ya, di periode ini aku tidak menempatkan orang-orang di posisi yang tidak mereka inginkan. Iya betul. Ya boleh dikoreksi deh kalau misalnya salah gitu. Bener Semua sih. pengurus yang daftar pada periode aku kali ini, alhamdulillahnya aku bisa tempatkan sesuai dengan interestnya mereka, Iya, sesuai dengan pilihannya mereka. Karena yaitu mikir panjangnya waktu itu tuh, mikir panjangnya aku gak mau militannya berkurang, kontribusinya kurang, karena posisi itu sangat berpengaruh sih. Ketika kita nggak ditempatkan di posisi yang kita mau kan pasti berkurang ya, karena Banget. ini Kadang bukan posisi jadi yang gua alasan mau. kadang ya. Nah, Jadi jadi alasan. Terus juga jadi ke kitanya kayak
duh ini mah bukan tempatnya gue. Salah gitu, sendiri ngerti gitu nggak nggak sih? ngasih aku di sini ya, aku nggak Iya, mau gitu kan. iya. Gue gak betul, bisa betul. di sini, kan gue bisanya di sini. Jadi Nah, kayak gitu. malah tambah terbebani kan. Yap, betul. Ya makanya itu. Semua staff sekarang sih ditempatin di pilihannya sih. Meskipun ada Iya. yang pilihan 1 dan pilihan 2 kan. Tapi setidaknya gitu. Setidaknya mereka ada di pilihannya. Nah ini berarti nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya nih. Berarti untuk rasa militansi itu kita nggak bisa mengekspek orang untuk menumbuhkan militansi untuk ke organisasi gitu. Berarti kita Iya. bisa ngasih juga ke mereka hal yang bikin mereka itu rasa militansinya tumbuh. Nah berarti nih tanya nih, hal-hal apa nih dalam organisasi yang biasanya mampu menumbuhkan rasa militansi anggotanya? Hal apa yang bisa menumbuhkan rasa militan setiap anggota? Kayaknya ini sih lebih ke tadi ya, mungkin yang baru dibahas itu penempatan dari setiap staffnya. Itu bakal sangat menumbuhkan. Yang kedua, lingkungan dari mereka sendirinya. Lingkungan tuh mungkin spesifiknya teman kerja. Teman kerja sama mereka di himpunannya itu bakal meningkatkan militannya mereka. Terus apresiasi, bentuk apresiasi. Karena aku pribadi ini seseorang yang sangat mengapresiasi dan sangat meyakini apresiasi itu sangat penting gitu. Karena ketika seseorang diapresiasi, let's say ini podcast gitu ya berjalan dengan lancar dari bidang PSDO, aku sangat apresiasi itu. Nah dari apresiasi kan mereka merasa dihargai Iya, dan benar. merasa dilihat Iya, lah gitu ya. benar, kayak Dan dipandang bukan gitu ya. hanya dilihat tapi juga dikasih applause lah Iya. gitu, diapresiasi. Nah Kasih dari reward situ lah ya. Mereka merasa diperdulikan Iya, berarti ya. benar. ya, merasa ya ternyata kerja gue Nggak kepake sia- gitu kan nggak sia-sia nih. pikirannya. Nah iya dari situ kan mereka pasti semangatnya naik lagi Iya, lagi gitu kan, pasti terus berusaha buat proker selanjutnya gitu-gitu sebenarnya. Karena kadang mereka butuh apa ya, butuh verifikasi gitu, verifikasi atas tindakan mereka Iya. gitu. Ini mereka nih ngelakuin ini tuh dianggap nggak sih toh Iya, benar. Validasi. validasi. Verifikasi lagi, verifikasi mah apa itu? Nah, selanjutnya nih, menurut penglihatan dari Tembir sebagai ketua umum Supreme Leader of BEM Himadikpar, rasa militansi pengurus BEM dan mahasiswa Dikpar kepada Himadikpar yang sekarang nih kayak apa nih? Kayak gimana nih? Aku bisa katakan tinggi. Betul. Karena mungkin beberapa orang sering dengar aku ngomong di periode ini tuh aku benar-benar berlari. Di periode ini tuh katakanlah aku paksa atau aku ajak seluruh pengurus buat lari. Karena memang periode ini perlu untuk lari gitu. Periode ini fasenya di mana BEM Himadikpar harus banyak berlari untuk mengejar semua tujuannya, untuk mengejar visi misinya, untuk mengejar seluruh prokernya demi menciptakan Himadikpar yang lebih baik gitu. Nah, kenapa aku bisa katakan rasa militan para pengurus itu tinggi? Karena mereka mau diajak berlari gitu. Benar. Karena mereka tuh mau loh diajak aku lari, sampai ngos-ngosan lah gitu istilahnya. Sampai ngos-ngosan, sampai capek, sampai keringatan. Mau tapi diajak mereka tetap capek, mau. jarang ada yang mau diajak capek Iya. soalnya ya. Padahal kan dari awal pun aku tekenin gitu, kalau misalnya capek ya udah kita jogging. Kalau misalnya capek ya udah kita jalan santai. Tapi sampai sekarang masih lari. Masih sprint Masih ya, lari, sprinter. Iya, ya. mereka Masih tuh lari nggak tahu. ini loh, masih lupa capek karena kitanya juga bareng-bareng kan, Iya. membersamai gitu. Iya, kan. itu dia. Iya. Makanya aku bisa bilang ya rasa militan dari pengurus tuh tinggi. Iya, Tapi mungkin berbeda halnya dengan mahasiswa gitu. Maksudnya mahasiswa yang bukan pengurus ya. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan rasa militannya kurang terhadap himpunan gitu, karena ya mereka Punya prioritas sendiri Iya, mungkin punya ya. prioritas Balik sendiri, lagi betul. ke kontribusinya juga, mungkin mereka juga banyak hal-hal yang Nah, mereka itu. lakukan gitu ya. Iya, tapi sejauh ini pun aku merasa bangga gitu ketika setiap kita buka open volunteer itu selalu ada Banyak dari kayak, mahasiswa luar pengurus gitu. Dari mahasiswa aktif tuh selalu ada yang ingin berkontribusi di proker-proker Himadikpar gitu. Berarti kan dari situ oh iya, ada nih yang mau berkontribusi, partisipasi dari luar pengurus gitu. Iya benar banget. Ini akan pertanyaannya udah agak enjoy ya. Karena sudah
udah agak jauh tadi ya, terlalu dalam. Sekarang kita gini deh, apa sih gitu harapannya Tumdira untuk mahasiswa Dikpar dan pengurus BEM ke depannya? Harapan aku buat BEM Hima Dikpar dulu kali ya. Buat BEM Hima Dikpar mungkin regenerasi. Karena akhir-akhir ini aku selalu menekankan ke anak-anak 21 mungkin ya, ke para pengurus 21 itu regenerasi. Kita kuatkan regenerasi kita. Karena tadi aku udah ajak lari kalian, aku udah coba membangun pondasi dari BEM Hima Dikpar itu sendiri. Dan kalau regenerasinya kurang, pondasi itu akan roboh gitu. Iya, benar. Ya istilahnya kita yang periode sekarang itu udah mati-matian ngebangun lah gitu, udah mati-matian ngebangun gitu. Kalau misalnya regenerasinya kurang, itu bakal roboh gitu kan. Pasti banyak pihak yang kecewa gitu kan. Nah itu sih besar harapannya anak 21, dan aku pun yakin anak 21 bisa meneruskan estafet kepengurusan ini. Itu harapan utamanya. Harapan selanjutnya, aku harap BEM Hima Dikpar bisa terus menjadi wadah, bisa terus menjadi wadah seluruh mahasiswa pendidikan pariwisata, bukan hanya untuk pengurus gitu. Sekarang mungkin udah mulai bagus, tetapi periode selanjutnya aku rasa masih sangat bisa ditingkatkan, tentunya ya, masih sangat bisa ditingkatkan nih, buat kita menjadi benar-benar mewadahi seluruh minat, bakat, interest, kontribusi partisipasi mahasiswa Dikpar gitu. Terus mungkin satu lagi besar harapan aku, prodi pendidikan pariwisata ini sendiri meskipun prodi baru tetapi bisa meluncur ke atas gitu, bisa licin ya? Bisa nggak tertinggal lah show gitu. up, bisa memperlihatkan dirinya dengan tentunya dong dengan prestasinya gitu, dengan sinarnya, bisa terus shiny. Iya, betul. Karena kan tiap jurusan atau tiap prodi itu punya punya sinarnya masing-masing kali ya. Nah, aku pengen Dikpar nih. Aku pengen Dikpar sendiri itu punya ciri khas dari prodinya gitu, entah itu dari prestasi, entah itu dari adat istiadatnya mungkin ya, maksudnya dari budaya kitanya, entah itu dari himpunannya juga gitu. Itu istilahnya dari sekian banyak bintang Iya. jadilah yang paling terang gitu Iya Cakep. Kita udah paling terang kok, Iya. warna kuning sama abu. Waduh. Itu udah jelas sekali ya. Iya. Kalau Terang banget ya. udah udah jalan ke sana udah kayak Dikpar nih. ya. Dikpar nih bos, gitu kan. Oke, terakhir nih. Kasih satu kalimat untuk Dikpar dari kata militansi. Apa nih? Apa nih? Kasih satu apa? Kasih Kalimat satu kalimat untuk Dikpar dari kata militansi. Oh, alah. Ini kok gak di briefing, mohon maaf. Gak ada Spesial. Ini spesial. Kan harus mikir. Kalau dulu. akhirnya tuh spesial gitu. Ya biar spontan dari hati. Uhuy, spontan gitu ya. Apa nih? Tingkatkan loyalitas, kuatkan militan demi Hima Dikpar yang lebih baik. Cakep. Bentar, baru inget tahu. Apa nih? Tadi yang apa? Dresdanta Rutala, solidaritas membangun asa. Sinergi membangun asa, solidaritas membangun rasa. Tuh, kan akhirnya ingat. Sinergi, kita bersinergi Iya, betul. buat membangun asa. Asa itu apa? Harapan kita. Tujuan BEM Hima Dikpar itu sendiri, tujuan Hima Dikpar. Solidaritas membangun rasa. Karena kita kekeluargaan, solidaritas. Harus saling sayang. Sekali lagi, Dresdanta Rutala, sinergi membangun asa, solidaritas membangun rasa. Oke. Tepuk tangan lagi. Oke, karena itu Kang Bayim udah katanya cut udah habis waktunya Kang Bayim. Iya ya, karena gak nyangka banget loh. Ini kita seru ya. Obrolan yang sangat seru, yang sangat berbobot juga Gak ya. kerasa banget. Iya. Terus cepet banget nih sih. Kayak baru juga mulai nih sesi 2 masih udah beres lagi gitu kan ya. Gak apa-apa. Oke, kalau gitu mungkin sekian ya dari kita Ya. juga. Terima kasih kepada Tumdira udah mau kita undang jadi narasumber di podcast ini. Ya. Dan juga terima kasih ya. Terima kasih kepada
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia yang telah mengizinkan kita, memberi kesempatan kita untuk membuat podcast di sini. Itu aja mungkin ya, sekian dari kita, sampai ketemu lagi. Dulu dong Kang, ini mohon maaf apabila dari kitanya banyak salah, banyak kurangnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya, betul? Betul. Nah, sombong sekali saya ya berarti. Iya, dia lo susah-susah aja mau menutup ini ya. Minta maaf dulu, oke? Jangan kapok dan jangan lupa like, comment, subscribe, di-share juga jangan lupa, dan nantikan podcast development PSDO ini di podcast selanjutnya, makanya masih rahasia. Oke. Development Podcast. Get your insight with PSDO. Bye bye.